Selamat datang kembali di channel YouTube Edi Sundoro dan inilah progres pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya bosku? Dari Sabang sampai Merauke, saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Progres pembangunan jalan khusus kawasan atau JKK de Mandalika merupakan salah satu upaya serius pemerintah pusat dalam mengembangkan destinasi pariwisata di Indonesia, di mana keberadaan pembangunan JKK de Mandalika yang di dalamnya dibangun Mandalika International Street Circuit yang sering kita sebut sebagai sirkuit MotoGP Mandalika merupakan salah satu destinasi pariwisata unggulan nasional untuk membangkitkan gairah para wisatawan untuk mau berkunjung di Lombok khususnya. Mandalika International Street Circuit didesain sebagai sport entertainment atau wisata olahraga. Ini merupakan salah satu alasan mengapa sirkuit jalanan menjadi konsep pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika, supaya tetap keasrian dan alaminya kawasan KEK Mandalika tanpa harus dibangun sirkuit konvensional seperti kebanyakan yang konsepnya tertutup. Menurut info terbaru bosku, dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno di celah kunjungannya di KEK Mandalika waktu lalu, nantinya sirkuit ini ketika jadi akan banyak event-event yang akan diselenggarakan baik mingguan dan bulanan untuk memeriahkan penyelenggaraan event MotoGP. Di depan kita kali ini bosku, di bagian kanan dari area service road dari trek lurus akan persiapan trial pengaspalan, di mana kita sudah melihat beberapa ratus meter dari area service road sudah dilumuri cairan frame coat, di mana sudah standby dua alat berat seperti aspal finisher sudah siap menghamparkan material aspal dan beberapa tandem roller dan vibrating roller yang siap melakukan pemerataan dan pemadatan. Capaian dari trek lurus ini sampai dengan tunnel 1 atau terowongan, di mana di bagian dari main track atau trek utama sudah dilumuri cairan frame coat dan kemungkinan masih dilakukan kajian untuk selanjutnya dilakukan pelapisan pengaspalan layer ke-1 atau trial pengaspalan. Perlu diketahui bosku, cairan frame coat berfungsi sebagai pengikat subbase atau LPA sebab material subbase merupakan campuran pasir dan kerikil. Ini merupakan tahap dasar dari awal pengaspalan. Selain itu, di bagian fitland di sebelah kiri dari main track sedang dilakukan kembali penghamparan subbase atau LPA. Kita bisa lihat bersama alat berat subbase finisher berada di area fitland. Selanjutnya kita lihat progres dari tunnel 1 atau terowongan yang masih di bagian trek lurus, di mana sedang dilakukan pengecoran di bagian sambungan antara badan terowongan dengan sayap kanan atau pintu keluar dari terowongan ini.
Capaian untuk badan terowongan yang sudah bisa dilalui atau sudah tersambung dengan bagian mentreknya yang diberikan material subbase atau LPA. Sedangkan untuk area sambungan badan terowongan dengan sayap kiri atau pintu masuk terowongan masih belum dilakukan pengecoran. Secara kesiapan pemasangan seperti bagi sting di area sambungan dari badan terowongan dengan sayap kiri sudah finish. Hanya saja menunggu selesai pengecoran dari bagian sambungan dari sayap kanan dengan badan terowongan. Pengerjaan di tikungan ke-1 masih dalam tahap pemasangan drainase horoton tipe Reseplik High Cap seri T8300 di bagian tengah dari mentrek, di mana di sebelah kiri dari mentrek sudah terpasang drainase horoton hampir mendekati tikungan kedua. Sedangkan dari tikungan kedua sudah mulai akan dilakukan pemasangan drainase horoton. Kita lihat sudah diletakkan sistem drainase horoton yang siap dilakukan pemasangan. Sistem saluran drainase sudah tergali sebagian di tikungan kedua, namun di tikungan ketiga masih proses penggalian saluran drainase di area mentrek oleh alat berat berjenis eskavator. Di depan kita kali ini merupakan drainase induk keempat yang masih dilakukan penimbunan baik sisi kiri dan sisi kanan dari badan drainase. Drainase induk keempat ini berada tepat di tikungan keempat. Dari trek keempat sampai menuju tikungan kelima sudah terpasang sistem drainase horotonnya dengan sangat baik, bosku. Pemasangan drainase horoton di setiap mentrek dari keseluruhan lintasan sedang dilakukan atau fokus pengerjaan saat ini. Semua saluran drainase harus rampung, sebab tanpa dirampungkan maka tidak akan dilanjutkan pengerjaan di tahap selanjutnya. Tahapan yang saya maksudkan ketika semua sistem drainase sudah finish pengerjaan baik kesemuan drainase induk, sistem drainase horoton yang tertanam di kiri maupun kanan dari mentrek dari keseluruhan lintasan, maka akan dilakukan penyambungan semua lintasan yang terputus dengan tahapan awal yaitu pemadatan dan pemerataan material subbase atau LPA. Proses pengerjaan penimbunan pada badan tunnel 2 atau terowongan di antara trek ke-7 dengan tikungan ke-8, sedang proses pengerasan penimbunan di sisi kanan dari terowongan 2 ini. Capaian terbaru adalah sudah dilakukan penyambungan di badan terowongan di bagian main trek dari trek ke-7, sudah diberikan subbase tepat di atap dari terowongan. Untuk sayap kanan tinggal dilakukan pengecoran dan sayap kiri masih belum dilakukan konstruksi pembangunan sayapnya. Untuk trek ke-8 atau tikungan ke-8 sudah dilakukan penggalian sistem drainase horoton di bagian mentrek. Hanya penggalian sistem drainase horotonnya, bosku. Sedangkan di tikungan ke-9 sudah finish pengerjaan pemadatan agregat tanah tahap ketiga. Sekarang aktivitas proyek sedang dilakukan pembentukan dasar bagian mentrek yang akan nantinya menjadi sambungan antara trek ke-8 dengan tikungan ke-9. Masih di tikungan ke-9, di mana di bagian treknya saluran drainase buangan di mana pipa buangan saluran air yang terkoneksi dengan sistem drainase horoton tipe Versefix Super 100 dengan sistem drainase di bagian sisi bukit sudah dilakukan penimbunan. Kita bisa lihat bersama, bosku, di mana box culvert masih belum terpasang di sistem drainase di bagian bawah bukit atau sisi kanan dari service road di trek ke-9 ini. Kenapa belum terpasang? Bahkan sudah kelihatan lumutan.
Jadi silahkan bosku interpretasikan sendiri saja kenapa belum terpasang. Dan kita menuju tikungan ke-10 di mana di bagian area gravel serta service road sebelah kiri dekat Laguna masih terus dilakukan penimbunan atau kita kenal tahapan ini sebagai tahapan pengerasan agregat tanah. Capaian di trek ke-10 di mana sudah terpasang sistem drainase horoton. Berbeda halnya bosku, masih belum dilakukan pemasangan box culvert atau gorong beton kotak, belum dilakukan pemasangan di sisi bukit sebelah kanan dari service road di trek ke-10 ini. Penghamparan material gravel sudah lumayan meluas di area gravel dari tikungan ke-11 ini. Selain itu, aktivitas proyek terlihat masih di area gravel yang menyatu dengan tikungan ke-12 masih proses pemerataan dan pemadatan, di mana alat berat bulldozer terlihat sedang melakukan pemerataan. Selain itu, abangku eskavator lagi menggali saluran drainase di mana tepat keberadaannya di atas sistem drainase induk ke-6 yang sudah tertimbun. Selanjutnya kita melihat capaian di tikungan ke-12 sudah terpasang sistem drainase horoton dan sudah dilakukan pembetonan secara keseluruhan saluran pipa buangan yang terkoneksi dengan drainase horoton di bagian kiri dari service.
Cukup sekian informasi yang saya dapat sampaikan dan suguhkan kepada bosku. Semoga menjadi penambah wawasan untuk kita semua. Dan mari terus kawal pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Bagi bosku yang ingin menanyakan atau berpendapat tentang progres pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika, silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya bosku, bagi yang berkenan membantu perkembangan dari channel ini, cukup mudah caranya, cukup like, share, dan subscribe. Saya Edi Sindoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi.